Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya, sesuai judul dan deskripsi ada UNTR, PTBA, Adaro, IDMG, Pegas, NCKL, Antam, MTK, dan SMGR. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham UNTR yang beberapa hari terakhir ini mencoba breakout ya di atas resisten kuatnya 2306 2300 23.675 ya, mencoba breakout di atas itu cuman belum berhasil. Dan kalau kita cek untuk transaksinya UNTR tanggal 23 Juni kemarin asinya net sell 36,6 M ya, jadi asinya masih net sell. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir net sih 35, jadi untuk asinya kadang masuk kadang keluar ya. Kapan masuk itu? Tapi kemarin Jumat asinya keluar nih 36,6 M. Berarti sebelum hari Jumat ya asinya masuk di saham UNTR. Kalau kita cek tanggal 19, ini kalau dari 1 minggu terakhir ya, untuk saham UNTR dalam 1 minggu terakhir ini sebenarnya ada BK yang masuk 43,4 M ya, cenderung ngumpulin cuman belum akumulasi banget karena valuasinya 177,3 M ya, cukup gede dan cuma netto 48,2. Nah, tapi paling enggak untuk BK-nya udah mulai nyicil sih, kemungkinan seperti itu untuk saham UNTR dalam 1 minggu terakhir ini sebenarnya lebih banyak yang masuk ya, dan mencoba breakout cuman gagal. Mungkin untuk saham UNTR kalau berhasil breakout di atas 23.675 itu bisa naik lagi lebih tinggi ya, apalagi untuk UNTR ini kan laporannya lumayan bagus ya untuk kuartal 1. 1.427 untuk IPS-nya cukup tinggi ya, dan kemungkinan menurut saya kalau pendapatan UNTR di kuartal 2 juga eee, nggak jelek-jelek banget, malah bisa lebih bagus dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin, sebenarnya ada kemungkinan untuk saham UNTR naik lagi ya jika di atas resistennya dan melanjutkan kenaikannya, apalagi setelah bagi dividen kan cukup dalam ya, ARB-nya berkali-kali waktu itu ya, beberapa kali, dan hitungannya ini udah di area bawah sih, udah di bottom. PBV-nya juga nggak mahal-mahal banget hitungannya, nggak ada satu ya, di harga saat ini PBV-nya 0,99 kali, yield-nya 29%. Cukup menarik ya untuk dividen UNTR, cuman di tahun ini udah bagi dividen dan tahun depan ya masih lama. Oke, itu di saham UNTR mungkin ya buat invest, yang mau buat invest ya bisa dipertimbangkan, harganya udah di bawah sih. Tapi kalau mau trading amannya nunggu breakout aja ya, tapi kembali lagi disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau lihat transaksinya kemarin Jumat tanggal 23 untuk saham UNTR, BK-nya malah keluar ya, keluar 14,4 M. Jadi kadang keluar kadang masuk, ini untuk BK mungkin emang sengaja harganya itu belum dibikin uptrend, belum, mungkin akan konsolidasi dulu ya untuk saham UNTR untuk beberapa hari ke depan, ya akan konsolidasi di bawah 23.700, 23.675. Oke, untuk saham UNTR mungkin masih akan konsolidasi di area sini ya, antara mungkin 22.700-an sampai 23.700-an. Untuk selanjutnya kita cek saham PTBA, ini mau comeback malah harganya turun, kemarin turun 2% lebih ya, malah nggak nyentuh resistennya lagi, turun nah ini. Padahal dividen yield-nya 30% dan cukup gede ya untuk dividen. Besok tanggal 26 Juni, berarti oh ya pantes, minggu depan tak exit kok ya untuk saham PTBA. PTBA, ya siap-siap aja untuk besok Senin ya, siap-siap untuk besok Senin, exit tanggal 26.
24, 26 ya, itu tanggal 26. Siap-siap ya untuk besok Senin untuk sampai TBA. ARB, kemungkinan besar sih ARB untuk sampai TBA ya, karena dividennya cukup gede ya. Misal ARB ke harga berapa, coba kita hitung ya. Tak kirain menjelang, comeback itu masih ada yang menggoreng lagi ke level 4.000, ternyata enggak ya. Mungkin nggak mau ambil resiko, mungkin ya. Apalagi juga aslinya cenderung keluar ya menjelang comeback, menjelang mau RUPS, menjelang bagi dividen ketika naik pun untuk aslinya cenderung keluar di saham, PTBA. Jadi untuk saham PTBA ya perlu hati-hati sih, ya mungkin, untuk PTBA yang kemarin ambil pas comeback siapa? Apakah MG? MG ya, MG, nggak heran sih MG masuk 111 M kemarin di sampai TBA kemarin Jumat. Ya ini dividend hunter ya kayaknya untuk MG, apalagi, sekuritas MG ini kan biasanya katanya paling cepat ya antriannya itu, jadi bisa langsung ya nggak keluar semuanya sih, tapi biasanya orderan sale-nya itu biasanya kemakan duluan ya. Jadi ya kemungkinan sih untuk besok yang jualan paling banyak juga MG juga sih, kayaknya sih seperti itu. Jadi perlu hati-hati untuk sampai TBA ini ya, mungkin habis bagi dividen akan ARB 2 kali ya kayaknya atau berapa, kayaknya sih 2, hitung-hitungannya kalau 30% ya paling enggak 2 kali lah, habis itu mungkin nggak langsung naik, akan konsolidasi dulu di bawah ya kalau lihat, kalau nggak konsolidasi ya mungkin untuk candle merah merah merah, nggak sampai ARB sih, seperti Adaro, kemudian seperti IDMG ya, saham-saham batubara yang bagi dividen cukup gede kan, skenario-nya seperti itu, habis comeback harganya ARB dan turun dulu nyentuh, ngejar area support kuatnya, konsolidasi di bawah. Nanti kalau waktunya naik, ya naik, cuman kapan ya kita nggak tahu ya untuk saham PTBA itu kira-kira, naiknya mulai uptrend-nya lagi kapan. Ya mungkin nunggu laporan kuartal 2-nya gimana nanti, kalau laporan kuartal 2-nya bagus, kalau bagus ya, kalau nggak sebagus tahun kemarin untuk pendapatannya ya mungkin masih akan di bawah dulu. Kalau kita hitung untuk, harga besok misal open di harga ARB untuk saham PTBA akan ke level 3.700 loss-nya, kalikan 85%, jadi kalau besok ARB untuk saham PTBA akan ke 3.145, 3.145. Ini sih, 3.145, 40 ya, 3.150 untuk, saham PTBA ya, misal besok ARB, bentar PTBA, ya di sini sih, 3.150 kemungkinan sih untuk, PTBA kalau besok ARB ke 3.150. Oke itu untuk saham PTBA ya, dan kalau ARB lagi ya tinggal kalikan 85% aja untuk harga penutupan besok. Kalau ARB lagi misal dari 3.150 di ARB yang kedua, misal PTBA ARB 2 kali ya, berarti akan ke level 2.600, 2.680. Nah di ARB yang kedua akan ke sini, ya di arah sinilah. Oke itu untuk saham PTBA ya, untuk besok siap-siap mungkin yang masih pegang saham PTBA, siap-siap ya.
tapi ya bagi dividennya kan lumayan gede, jadi semoga aja nutup ya untuk dividen PTBA, nutup floating loss-nya mungkin yang floating loss, tapi kayak kalau yang emang invest dari bawah, ya semoga aja habis turun naiknya nggak butuh waktu lama. Oke itu untuk saham PTBA ya. Selanjutnya kita cek saham Adaro. Untuk saham Adaro kemarin turun 1,33%, jadi ya masih di sini-sini aja konsolidasi. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro kemarin tanggal 23 Juni untuk aslinya net sell 9M di saham Adaro tanggal 23 Juni ya. Secara keseluruhan di distribusi lebih banyak yang keluar dan yang keluar ini AK, ZPFS, broker asing. Jadi aslinya kadang keluar kadang masuk di saham Adaro mungkin untuk beberapa hari ke depan ya mungkin ya untuk saham Adaro akan konsolidasi ya, di arah sini-sini aja. Kalau untuk entry secara teknikal support point-nya masih di 2000-2010 sih. Kalau kita cek sekilas untuk, harga komoditasnya, untuk harga batu bara kalau di investing itu ada di masih di 138, ya masih di sini-sini aja sih, masih di bawah. Itu untuk saham, Adaro ya, secara teknikal mungkin untuk beberapa hari ke depan ya masih akan konsolidasi, untuk besok sih karena lebih banyak yang jualan. Gimana ya, kalau belum punya posisi jangan buru-buru entry dulu ya, mungkin kalau mau masuk nunggu mulai rame, cuman kembali lagi disclaimer sih untuk keputusan ada di tangan masing-masing, untuk bagusnya sih kalau mau entry ya ini kalau turun lagi ke nyentuh level 2000-an ya untuk saham Adaro. Oke itu untuk saham Adaro ya, selanjutnya kita cek saham ITMG. Sama untuk saham ITMG juga masih konsolidasi ya, kalau kita cek untuk, transaksinya kemarin Jumat gimana untuk saham ITMG kemarin Jumat tanggal 23 untuk aslinya keluar 1,3 M, dan kalau kita cek dari 1 minggu terakhir masuk sih aslinya struktur netback 6,3, jadi kadang masuk kadang keluar. Ya masih sama seperti Adaro mungkin untuk saham ITMG masih akan konsolidasi dulu, ya sabar aja sih. Untuk kemarin sebenarnya ada YU yang masuk 12,1 dan YU ini asing sih, YU asing masuk. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir yang masuk paling banyak YU ya dan YU-nya terus masuk di saham ITMG yaitu kabar baiknya, cuman ya aslinya masih ada yang keluar sih, jadi ada yang keluar, ada yang masuk. Mungkin akan konsolidasi dulu untuk saham ITMG. Ya kalau untuk trading sih mending pilih saham yang lain dulu ya, yang pergerakannya itu lebih, volatile. Oke itu untuk saham ITMG. Selanjutnya kita cek saham Pegas ya, ini juga harganya masih di bawah dan untuk saham Pegas ini, cukup menarik ya. Harganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 minggu terakhir lah untuk saham Pegas itu habis bagi dividen di area sini-sini aja, mungkin nunggu breakout ya, nunggu breakout 1, 3, 2, 5 baru bisa naik lagi. Tapi di harga saat ini sih menarik ini untuk invest untuk saham Pegas, apalagi biasanya untuk bulan, apa ya, ya di kuartal 3 itu biasanya naik untuk Pegas kalau mengikuti historinya ya kalau nggak salah. Untuk, gas dividennya 0,7 sih di harga saat ini, habis bagi dividen turun cuman nggak sampai ARB dan harganya dijaga, maksudnya nggak turun-turun lagi. Kalau kita cek coba untuk transaksinya gimana, Pegas, dalam 1 minggu terakhir ini aslinya keluar 20 M-an dan kalau kita cek dari tanggal 12 untuk aslinya keluar 128,5 M, jadi aslinya net sell. Kalau untuk kemarin Jumat aslinya juga masih keluar 15,8 M untuk saham Pegas, jadi mungkin masih akan konsolidasi dulu ya untuk saham Pegas besok Senin. Untuk aslinya yang keluar itu ZPAK-CCRX dan yang masuk ada PK versi asing masuk 10,9 M. Secara keseluruhan sebenarnya yang net buy sama net sell ini dalam 1 minggu terakhir ya, untuk saham Pegas itu ya nggak beda jauh sih. Untuk kemarin Jumat tanggal 23 ini baru untuk kemarin Jumat
asingnya keluar, lokalnya nampung untuk saham Pegas. Jadi kayaknya sih mungkin masih akan konsolidasi dulu ya, sabar aja. Kalau mau entry buat investasi ya kalau mau mulai nyicil ya, disclaimer. Tapi kalau mau trading mending nunggu lebih liquid lagi untuk harga untuk sahamnya ini, dan namanya nunggu breakout atau ngantri kalau turun ya, ngantri di 1260. Oke, itu untuk saham Pegas. Selanjutnya kita cek saham NCKL. Eee, untuk saham NCKL ya, setelah mengalami penurunan yang lumayan, naik, turun lagi. NCKL. Untuk level saat ini area support resistennya, untuk resistennya ada di 1030 sih kalau setelah Fibonacci. Ini trennya bearish atau bullish ini? Kalau lihat, coba kalau kita cek ya untuk saham NCKL ini gimana untuk transaksinya kemarin Jumat. NCKL. Kemarin Jumat aslinya keluar 513 juta, dalam 1 minggu terakhir aslinya keluar 31,7 M ya. Terus siapa yang masuk, apakah masih IF kayaknya ya kalau nggak salah untuk NPKL ini. Oh, IF atau siapa? IF masuk sih ini 17,6. Kalau kita cek dari harga bawahnya dari tanggal 31 Mei, 31 Mei ya untuk NCKL didistribusi oleh asing sih, KZ versi asing terus jualan ini, malah dari tanggal 31 Mei untuk KZ versi asing itu 100% selling ya, tidak melakukan pembelian sama sekali. Jadi untuk, NCKL ya, kalau lihat transaksi kemarin Jumat juga hitungannya nggak begitu rame-rame banget ya, dan untuk KZ-nya masih jualan ya, mungkin untuk saham NCKL kalau KZ-nya nggak jualan lagi, bisa naik sih. Cuman kayaknya mungkin untuk besok masih akan konsolidasi ya untuk saham NCKL. Eee, ya kalau mau entry untuk support-nya sih ya di 955, 2 3 kali ya di area sini mencoba breakdown gagal, jadi untuk support-nya di area sini mungkin kalau langsung dibuka merah, untuk saham NCKL bisa pertimbangan area sini kalau ada yang cek harga 955. Oke, itu untuk saham NCKL ya. Selanjutnya kita cek saham Antam. Untuk saham Antam, masih di area sini-sini aja. Ini sama kemarin, seperti ITMG ya untuk jadwalnya, besok Senin bagi dividen untuk saham Antam. Oh tadi untuk PTBA anu ya, PTBA itu ex date-nya tanggal sorry tadi salah. Oh ya ex date-nya bener sih tanggal 26, sedangkan untuk Antam ex date-nya juga sama tanggal 26, jadi untuk besok Antam semoga aja nggak ARB sih, kalau menurut saya nggak ARB ya untuk saham Antam, menurut saya ya. Kita lihat aja besok, soalnya kalau kita cek untuk transaksinya beberapa hari terakhir aslinya juga nggak distribusi banget di saham Antam, malah masih hold ya. Ya kan kemarin, dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya malah masih masuk ini 25,1 M, jadi kemungkinan sih untuk saham Antam ya untuk untuk hari Seninnya itu open gap bawah, cuman nggak sampai ARB. Untuk Antam, untuk kemarin Jumat, yang masuk RX, ZP, AKBK ya, yang masuk asing, untuk dividen yield-nya berapa untuk saham Antam kok lupa?
nggak sampai ARB sih kemungkinan untuk saham Antam ya. Perhatikan aja level ini kalaupun besok turun ya, semoga masih bisa balik lagi di atas 1.900-an ya. Ya untuk area supportnya sih di 1.900, 1.920 ya, antara 1.900 sampai 1.920. Oke, itu untuk saham Antam, kalaupun turun ya area sini sih supportnya semoga nggak jebol di bawah itu, kalau sampai jebol ya jangan buru-buru entry. Apalagi untuk besok XDAT ya untuk saham Antam ya semoga aja nggak ARB, tapi menurut saya sih nggak sampai ARB ini untuk saham Antam. Apalagi untuk, kemarin juga yang masuk malah asing ya. Untuk kemarin tanggal 23 untuk asingnya itu yang masuk, masuk netbuy 20,5 M, yang masuk ini RX, ZP, AKPK. Oke, itu untuk saham Antam ya. Kalaupun turun-turun lagi bisa nyentuh 1.700 kalau aslinya belum keluar itu malah kesempatan buat entry ya, siapa tahu habis itu uptrend lagi untuk saham Antam. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita cek saham MDKA yang kemarin naik lumayan tinggi, sempat nyentuh 5% lebih ya untuk MDKA, tapi habis itu ditarik turun lagi dan plus di harga area apa ini, area resisten ya secara histori 3.150. Jadi kalau kita cek dulu transaksinya MDKA kemarin tanggal 23 aslinya keluar, kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir aslinya cenderung keluar untuk MDKA. MDKA untuk aslinya yang keluar itu kemarin ada KZ dan AK, untuk KZ-nya net sell 30,5 M, 100% jualan ya untuk KZ versi asing kemarin di saham MDKA, dan yang masuk BK untuk aslinya, sedangkan lokalnya yang masuk ada CCYU. Sebenarnya sih ini diakumulasi oleh lokal, si CC versi lokal, jadi lokalnya masuk, asingnya cenderung keluar untuk saham MDKA untuk, minggu depan hari Senin. Lihat aja di awal market ya, kalau langsung merah jangan buru-buru entry, untuk support kuatnya sih masih di 2.900. Ya kalau mau entry di area sini, takutnya untuk saham MDK itu kalau besok nggak bisa naik lagi, itu ya mungkin masih akan konsolidasi di area sini-sini aja, sedikit di atas support 2.900 sampai, 3.160, 3.150. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Kalau setelah Fibonacci sih resistennya masih di ini 3.400-an, tapi buat ke area situ kalau aslinya terus jualan kayaknya sih masih agak berat atau agak gimana gitu ya. Jadi kalau mau trading di saham MDKA ya amannya nunggu lagi di area support 2.900. Tapi kembali lagi disclaimer sih, itu pun kalau turun lagi ya, tapi kalau langsung naik ya kita juga nggak bisa memastiin. Oke, itu untuk saham MDKA. Ini sih di area resistennya secara histori. Secara histori udah di bawah sih. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Selanjutnya kita cek saham SMGR, udah cukup lama nggak kita bahas ini untuk saham SMGR, dan udah di atas 6.000 aja ya, 6.125, tapi harganya masih di bawah sih. Ini secara histori juga masih mencoba bangkit untuk saham SMGR. Kalau kita cek untuk transaksinya, SMGR dalam 1 minggu terakhir ini aslinya masuk 36,6 M, dan untuk kemarin Jumat untuk aslinya masuk 10,4 M di saham SMGR. Kemarin Jumat cenderung ini diakumulasi oleh CC, dan CC yang masuk ini versi asing dan lokal ya, untuk aslinya masuk 11,3 M, untuk lokalnya masuk 12 M untuk SMGR. Ini mencoba naik sih, tapi kalau mau entry agak gimana ya, agak was-was. Soalnya untuk saham SMGR takutnya kalau gagal, uptrend itu bisa turun lagi konsolidasi ya, seperti Pegas dan juga Antam, seperti Pegas, MDKA ya, ya kan mencoba ya ini tren konsolidasinya untuk SMGR antara 5.700 sampai 6.150. Jadi lihat aja sih di awal market, kalau nggak terlalu rame-rame banget, amannya jangan buru-buru entry, kalaupun entry jangan langsung banyak ya, nyicil dulu.
kalaupun naik ya alhamdulillah, kalaupun turun lagi nanti bisa ambil posisi di harga yang lebih murah. Mungkin seperti itu untuk saham SM Cares dan mungkin ini aja tuh untuk analisa kita pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.